Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi dengan non-muslim bagian keempat, part 4. Kalau saya mendengar perdebatan Bang Juma ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Abbas Juma dengan orang-orang Kristen ya, yang perdebatkan tentang ketuhanan Yesus gitu. Nah, dari pihak Kristen ini saya menilai, barangkali orang lain juga menilai, bahkan orang Kristen itu sendiri menilai tidak masuk akal gitu. Filsafatnya atau perdebatannya yang disampaikan oleh apologet dari pihak Kristen ini tidak masuk akal. Menurut saya tidak masuk akal, dan juga menurut orang Kristen itu sendiri tidak masuk akal. Terbukti dengan jamaat-jamaat Kristen yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Eropa, di Amerika, itu sudah banyak sekali yang tidak mau datang ke gereja. Setiap gereja itu bukan berkurang, habis jamaatnya. Paling di satu gereja itu 12 jamaat, 12 orang gitu yang datang gitu. Dan itu pun orang-orang tua gitu. Sementara jemaat Kristen yang lainnya nggak pada datang. Mereka menjadi agnostik, menjadi ateis ya. Itu orang-orang mudanya. Itu akibat anak-anak muda milenium itu tidak mengerti gitu, filsafat Kristen ini gitu. Tidak masuk akal gitu. Akhirnya mereka agnostik atau ateis gitu. Mereka tidak datang di gereja. Akhirnya gereja, ratusan gereja di Inggris saja 500 gereja itu dijual kepada orang Islam. Nah, orang Islam malah mendirikan masjid dari gereja-gereja yang dijual kepada mereka. Atau di Perancis sendiri banyak ribuan gereja diruntuhkan gitu. Diruntuhkan karena sudah tidak terpakai dan tidak bisa dibiayai dan tidak terpakai lah gitu. Buat apa lagi gitu ya. Akhirnya gereja ada yang dijadikan gudang, dijadikan museum, dijadikan bar dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang berpendapat pemilik gereja itu sendiri daripada dijadikan bar dan sebagainya, ya lebih baik dijual kepada orang Islam supaya gereja itu dijadikan masjid dan dijadikan untuk menyembah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat ajaran gereja, ajaran Kristen yang tidak masuk akal gitu. Kemudian kalau Zakir Naik bilang bahwa di Bible ini untuk mengasah ilmiah, ilmu pengetahuan juga banyak salah gitu. Banyak salah, sementara dalam Al-Quran itu banyak betulnya gitu, masalah ilmiah gitu. Kalau bicara masalah ayat-ayat Bible menyatakan bahwa Yesus itu mengarahnya kepada Islam gitu, pada keesaan Tuhan. Yesus itu tidak mengatakan bahwa dia sebagai Tuhan gitu. Dia malah wanti-wanti yang sampai nanti umatnya yaitu 12 atau 11 muridnya itu, Hawariyun itu, jangan terpengaruh dengan yang lain gitu. Akhirnya kalau Kristen sekarang ini itu yang melenceng dari ajaran Yesus dan ajaran murid-murid Yesus itu sendiri, ajaran Injil gitu kan. Nanti akhirnya Kristen ya, bukan Kristen ya, ajaran Yesus ini didistorsi dengan ajaran Paulus, sehingga ahli Bible itu sendiri menyatakan bahwa ajaran Yesus yang asli cuma ada 17% atau 18%. Yang ada di Bible itu cuma tinggal 18% yang ajaran Yesus gitu. Ajaran Allah cuma ada, ajaran Tuhan Yesus itu cuma ada tinggal 18% di Bible itu. Sementara yang 82% itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Allah. Berarti itu ajaran Paulus dan lain sebagainya gitu. Kalau kita lihat di internet, ada beberapa negara itu internet yang melarang adanya Bible gitu, karena ajaran Bible itu membahayakan.
anak kecil gitu. Karena di situ ada ajaran pornografi, ada ajaran kekejaman dan lain sebagainya. Sehingga Bible itu dilarang berada di perpustakaan. Gitu. Ini berarti kan ajaran Kristen itu tidak logik gitu. Wajar kalau sekarang di Eropa dan di belahan dunia lain banyak orang Kristen yang meninggalkan gereja, tidak masuk gereja lagi. Mereka menjadi agnostik dan ateis, dan bahkan mereka menjadi masuk Islam gitu. Karena Bible itu yang aslinya cuma 18% gitu. Yang 82% itu tidak asli, dan itu yang tidak masuk akal. Yang 82% itu yang tidak masuk akal. Jadi alasan-alasan orang yang mu'alaf ini, orang-orang Kristen yang masuk Islam, baik dari Protestan maupun dari Katolik, karena selama mereka di Protestan atau di Katolik, mereka tidak menemui jawaban yang masuk akal. Semua pendeta itu tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka jadi agnostik atau ateis. Dan justru jawaban-jawaban yang mereka pertanyakan itu adanya di Islam, di Al-Quran dan di hadis dan di Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Juga ada alasan yang lain. Mereka ragu terhadap sesembahan yang berada di Kristen ya. Mereka ngeri gitu, takutnya salah gitu. Ya karena Nabi Isa yang berdarah daging itu kok jadi Tuhan atau jadi sembahan mereka, itu kan jadi tanda tanya, nggak masuk akal gitu. Kok Tuhan begitu gitu, bisa dibunuh ya, berdarah-darah ya. Masa yang seperti yang mereka sembah, mereka takut salah. Berarti salah menyembah Nabi Isa jadi Tuhan begitu. Atau ada juga dengan alasan kalau mereka tetap di Kristen, mereka ngeri nanti kalau mereka mati nanti di alam barza, di akhirat, di hari perhitungan, mereka selamat bisa masuk neraka. Karena ngeri begitu, akhirnya mereka berduyun-duyun masuk Islam. Karena masuk Islam ajarannya jelas gitu. Tuhan yang mana yang harus disembah emang jelas, yaitu Tuhan yang Esa, yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian hukum-hukumnya ajaran Islam dan Al-Quran dan Sunnah itu jelas detail gitu. Dan itu sama dengan ajaran Isa, Yesus. Seperti menyembahnya harus sujud tanah gitu, harus berwudu ya. Kemudian ketika masuk dalam rumah ibadahnya harus melepas kasut, melepaskan sendal, sepatu sebagainya. Sementara Kristen tidak mengajarkan begitu gitu. Kemudian kisahnya matinya Yesus itu juga pakai kafan gitu ya, pakai kain kafan gitu, bukan dipeti, pakai jas, bukan gitu kan gitu. Itu adanya dalam Al-Quran. Orang Islam begitu, pakai kafan, tidak pakai jas, tidak pakai sepatu gitu. Makanya Rasulullah SAW nggak mengizinkan kita membaca Bible, artinya jangan berdebat di sini gitu. Beliau sendiri berdebat dengan Nasrani Najran nggak selesai, akhirnya mubahala lah. Dan Nasrani Najran itu nggak berani mubahala. Kalau mubahala, betul-betul mubahala, umat Kristen akan tidak ada di dunia. Mereka nggak mau mubahala gitu. Kalau Stephen Indra Wibowo pun menyatakan begitu, dia nggak mau lagi berdebat dengan orang Kristen ya, Kristen manapun ya, hanya membuang-buang waktu. Akhirnya dia memburu berdakwah kepada orang-orang kafir yang bukan Islam, dan diajak dialog gitu, dan mereka akhirnya masuk Islam tanpa berdebat gitu. Hanya ngobrol-ngobrol gitu ya. Begitu juga kalau kita lihat Bang Zuma berjuang untuk kebenaran, sangat repot memang menghadapi orang-orang yang filsafatnya tidak masuk akal gitu. Analoginya juga nggak masuk akal, ribet ya, lancu dan nggak jelas gitu. Dibawa kepada pengertian ayat-ayat Bible yang 18% yang asli itu saja, mereka narik-nariknya selalu kepada ajaran Paulus itu, yang Trinitas, yang Tritunggal, yang Isa anak Tuhan. Ya nggak bisa beres gitu kan. Jadi buang-buang waktu kalau begitu gitu. Kecuali memang orang-orang yang pakai akal sehat ya, tidak beranalogika, maka analog yang yang tidak jelas gitu. Mereka yang paham, yang berakal sehat, memahami pemikiran yang disampaikan, dilontarkan oleh Bang Zuma ini gitu. Bukan berarti perjuangan Bang Zuma ini nggak ada artinya. Boleh juga Bang Zuma melanjutkan terus gitu. Memang begitu keadaan mereka ini ya, nyeleneh terus ya,
nggak mau menerima apa yang dikatakan oleh Bang Juma gitu. Mereka menerimanya pemahaman-pemahaman filsafat analogi yang dilontarkan oleh Paulus dari yang 82% itu gitu. Sementara yang 17 atau 18% yang murni ini nggak diikuti oleh mereka gitu. Ada satu hal yang positif bahwa ketika Pak Anies jadi gubernur DKI Jakarta, kemudian mengeluarkan IMB gereja-gereja di seluruh DKI ini, itu beliau barangkali bukan hanya berdasarkan toleransi ya dan sebagainya, tapi karena beliau Anies Baswedan ini memperkirakan Kristen yang ada di DKI Jakarta ini pun nanti akan menyusut gitu ya, akan menyusut, gerejanya akan terjual kepada Islam, kepada orang Islam gitu, seperti yang terjadi di Eropa dan di Amerika gitu, atau di Prancis gitu. Atau menyasar juga nih kepada istrinya Saifuddin Ibrahim sang murtadin yang menjadi pendeta. Istrinya katakanlah Ibun namanya ya. Dia menyatakan banyak orang Kristen yang pada jadi mualaf karena orang Kristen ini kurang pelayanan gitu. Karena orang Kristen ini kurang pelayanan, akhirnya mereka banyak yang jadi mualaf, yang masuk Islam gitu. Kata Ibun lagi, istrinya Saifuddin Ibrahim yang masih Kristen kotok ini, Kristen kotok ya, bahwa pendeta-pendeta Kristen itu lebih mengutamakan melayani orang-orang yang baru murtad ya, orang Islam yang masuk Kristen gitu. Dan pendeta-pendeta ini tidak melayani orang Kristen itu sendiri ya. Akhirnya orang Kristen yang lama ini pada jadi mualaf gitu. Itu seperti itu ada betulnya, tapi yang sebenarnya yang saya tahu, mereka yang pada mualaf ini bukan karena kurang pelayanan ya, atau pendeta yang lebih melayani orang-orang yang baru masuk Kristen, bukan. Mereka dengan akal cerdas, akal sehat bisa memperhatikan bahwa umat Islam ini benar dan agama Islam itu benar gitu. Sementara umat Kristen itu salah dan Bible-nya salah gitu. Jadi yang masuk akal itu ajaran Islam, ajaran Kristen yang 82% itu tidak masuk akal gitu. Yang masuk akal cuma yang 18% itu yang kata-kata Nabi Isa alaihissalam, yang itu semuanya sudah berada di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam Islam gitu. Jadi betul juga kata Ibun ya, orang-orang yang masuk Kristen, orang Islam yang masuk Kristen itu banyak yang bohong gitu ya, karena mereka orang-orang bodoh. Kebanyakan orang-orang yang masuk ke situ adalah orang yang bodoh sebenarnya pada hakikatnya, pada kenyataannya seperti itu. Sementara orang-orang mu'alaf, orang Kristen yang masuk Islam itu adalah orang cerdas, orang yang pintar ya, orang sarjana dan sebagainya, yang punya akal gitu, akal sehat gitu. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan sebagai preambul, prolog ya, dari pertemuan saya nanti tanggal 7 atau tanggal 8, 9 bulan Mei ini tahun 2023. Ketika saya mau menebus laptop saya perkirakan saya akan berdiskusi dengan orang non-Islam itu. Saya akhiri dulu bagian keempat ini, nanti menyambung pada bagian kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muflisu bina man la dirhama wala mata. Asumsi para sahabat bahwa yang bangkrut itu orang yang la dirhama wala mata, nggak punya uang. Dirham itu bahasa kita nggak punya duit, barang sepeser, itu sepeser ya. Barang sekarang nggak tahu sepeser. Nggak punya duit, barang sedikit. Wala mata, nggak punya harta benda, nggak punya perhiasan. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muflisu min ummati may ya'ti yawmal qiyamati. Saya ingin menulis tafsir Al-Quran, hadis-hadis pilihan, sirah nabawiyah, fikih. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, mereka yang datang, mereka